tentang kesenjangan-kesenjangan ini. Jadi sehingga timbul ya aksi sepihak, lalu polarisasi di antara partai-partai, di antara masyarakat, golongan-golongan. Salah satu semboyan daripada PKI kan pertentangan kelas. Jadi dari dulu sudah ada kesenjangan ya, Pak, ya, bukan ini, sekarang ini aja ya. Dan ini ya dipakai lah. Tapi ini ingat di pedesaan ya, di khususnya juga. Baiklah, pertanyaan pada Pak Sukiman. Angkat Bapak terakhir apa, Pak? Dibawa ke Cijantung, diserahkan kepada Kolonel Sarwo Edi, almarhum waktu itu sebagai komandan RPKD, dengan pasukan beliau yang disebut pasukan Ben Hur, Kapten Urip dan Kapten Daryono, saya berangkat ke lokasi. Bukannya enak tuh Bapak diajak jalan-jalan? Dari situ baru itu malam Senin saya dihadapkan bersama Pak Sarwo Edi menghadap kepada Panglima Kostra. Kenapa Bapak nggak mampir ke rumah saya? Coba kalau Bapak mampir ke rumah saya kan, saya kasih minum, saya kasih makan. Di Kebayoran sudah diselamatkan mati oleh komandan saya. Alhamdulillah Bapak masih sehat. Setelah kejadian daripada G3 PKI tadi, terus kita tahu bahwa di Lubang Buaya ada apa pembunuhan ya Pak ya, pembunuhan Kepala Jenderal masuk. Itu terus bagaimana Pak kelanjutannya? Jadi beberapa hari sudah ya, saya tidak ingat lagi hari apa, tapi saya hanya merasa sangat tegang, masyarakat Jakarta dan tentu seluruh Indonesia sangat tegang untuk mendengarkan berita-berita apa yang terjadi dengan para jenderal, misalnya yang dicolek atau dan baru malam itu kita tahu bahwa Presiden selamat pada waktu itu. Presiden Soekarno selamat pada waktu itu, malam itu juga ya, dan berada di Bogor kalau saya tidak salah. Baiklah pemirsa, kita akan lanjutin nanti perbincangan ini ya Om ya. Om nggak usah tegang Om ketemu saya dan juga Pak Sukitman. Bapak-bapak kayaknya nih penonton ingin bertanya mungkin kepada Pak Sukiman atau Pak Ok. Kami persilakan. Saya ingin bertanya dengan Pak Ok nih. Pertanyaannya begini Pak Ok. Pada masa pemerintahan Orde Baru, banyak sekali orang-orang yang dituduh terlibat PKI. Dan pada saat itu, banyak yang dikategorikan dalam golongan B dan golongan C. Yang ingin saya tanyakan pada Pak Ong, pada saat ini, bagaimana nasib golongan B dan golongan C tersebut yang dituduh PKI? Setelah peristiwa itu, disalahkannya PKI sebagai salah satu penyebab ada pertumpahan darah, ada perang saudara pokoknya. Setelah peristiwa G30S ini, Indonesia menghadapi perang saudara, di mana banyak korbannya, sebagian besar ini orang PKI, mungkin katanya Anda tahu berapa ratus ribu, angka yang tepat tidak pernah diumumkan berapa itu. Tapi lalu timbul juga itu pokoknya orang PKI ini dianggap sebagai kriminal politik. Ada kategori B, kategori C, dan seperti itu. Ada banyak yang ditahan, yang setelah 20 tahun baru dibebaskan. Tapi dalam keadaan sekarang ini bukan saja era reformasi, tapi juga masalah-masalah PKI ini di seluruh dunia hampir selesai ya. Masalah komunisme ini. Komunisme sekarang ini yang masih ada ya dalam bayangan penguasa-penguasa di Indonesia saja saya kira, tapi sudah ya usang masalahnya. Tapi saya selalu mengatakan ya kalau dunia ini kiamat mungkin orang-orang lebih baik pindah ke Indonesia. Sebab peristiwanya baru 50 tahun lagi baru akan terulang di Indonesia, akan terjadi di Indonesia. Jadi ya sudah usang ya ketakutan terhadap PKI ini. Oke, sudah jelas ya Mas Ismail. Mungkin Pak Sukiman ada tambahan mengenai kan Bapak matanya ditutup ya Pak ya, tangan diikat. Jadi pada saat dibuka karena saya keadaannya masih gelap, kamu tidak usah takut-takut, di sini banyak sukarelawan sukarelawati. Jadi kemudian dibawa aja masuk. Jadi kita menghimbau kepada regenerasi ini ya. Jadi jangan sampai terulang lagi apa yang saya alami. Mungkin kalau yang kemarin yaitu global ya. Semua ngikut. Kalau dulu kan tujuannya
yang dimasukkan dalam sumur itu. Apa mungkin cuma jenderal-jenderal aja Pak incerannya? Mungkin ada nggak dari rakyat biasa, misal orang sipil gitu? Waktu itu juga saya nggak tahu jenderal. Sehari Jumat dimasukin dalam sumur, teriaknya bukan jenderal. Oh gitu ya. Kabir, ganyang kabir tembak, ganyang kabir tembak, rame-rame. Baiklah Pak Sukiman dan Pak Ong, kita akan kembali lagi. Dan pemirsa, kita akan kembali setelah yang sure ini. Pak Ong kembali bertanya, kenapa posisi mereka saat itu cukup kuat? Apakah banyak dukungan dari mahasiswa Pak? Mereka itu PKI Mas. Iya, Ya. tim PKI. Saya kira PKI ini menggunakan kesenjangan-kesenjangan di dalam masyarakat. Ada unsur-unsur mahasiswa juga, tapi juga sebagian besar saya kira para mahasiswa bukan PKI dan justru tapi di pihak non PKI atau anti PKI bahkan. Tapi saya kira ini ada banyak kesenjangan ya, seperti kita ketahui di desa, daerah pertanian, di pedesaan, pertentangan buruh, majikan, banyak kesenjangan sosial di dalam masyarakat Indonesia yang sudah berabad-abad masalah tidak dipetieskan. Nah sekarang ini ada kesempatan untuk menggugat dan mengkoreksi keadaan dari berbagai sudut, dan PKI ini sangat aktif di dalam menentang kesenjangan ini. Jadi sehingga timbul ya aksi sepihak, lalu polarisasi di antara partai-partai, di antara masyarakat, golongan-golongan. Salah satu semboyan daripada PKI kan pertentangan kelas. Jadi dari dulu sudah ada kesenjangan Ya, Pak, ya, dan bukan ini, sekarang ini aja ya. Dan ini ya dipakai lah. Tapi ini ingat di pedesaan ya. Di khususnya juga. Baiklah, pertanyaan pada Pak Sukiman. Pangkat Bapak terakhir apa Pak? Kemarin, Kemarin terakhir nih setelah G30 PKI mungkin Bapak dapat penghargaan dari pemerintah. alhamdulillah tahun 92 saya terima bintang jasa di mana? Di Parkir Timur. Parkir Timur Pak? Waktu itu dicematin bintang jasa oleh Presiden. Iya. Kemudian pangkat saya awal agen polisi tingkat 2. Iya. Pada saat jadi polisi, pendidikan di Kramat Jati. Terakhir, sehari sebelum saya pensiun, alhamdulillah diberikan pangkat dengan pangkat Letnan Kolonel Polisi. Waduh. Oleh Kita Bapak. kasih tepuk tangan dulu. Pak siapa Pak? Waktu itu Kapolrinya Jenderal Widodo Budidarmo. Waduh, kenal saya. Dibio Widodo. Dibio. Termasuk Kapoldanya Pak Pak Aminata, yang selalu ya beliau-beliau ini mengerti prajurit yang pernah berjasa buat negara dan bangsa. Bagus. Tapi saya tidak menuntut. Mengharap ya Pak ya. Pokoknya kesadaran lah. Kesadaran, Iya. tapi begitu turun alhamdulillah. Baiklah, kembali kepada Pak Ong. Setelah diberantas nih Pak ya, habis begitu, mungkin nggak ya PKI atau suatu yang berbau komunis itu akan muncul lagi di Indonesia nih Pak? Saya kira sekarang ini ya sukar ya, selama 30 tahun kok sudah, atau 32 tahun nggak ada bunyi sama sekali, nggak ada bayangan ancaman apapun saja. Ini agak mengherankan sebenarnya, sebab tidak pernah di negara lain PKI diberantas atau Partai Komunis diberantas secara demikian seperti di Indonesia ya. Hampir habis gitu, tuntas rasanya, tidak ada di negara lain yang pernah begitu. Aneh ini. Tapi kenapa setiap ada peristiwa begitu selalu dikaitkan dengan itu masalah ideologi saja. Ditunggangi oleh PKI. Iya. Jadi saya kira itu tidak ada bukti, tidak ada apa-apa. Jadi bagaimana situasi politik Indonesia sekarang ini dalam pandangan Bapak sendiri? Sekarang ini ya kita sekarang semuanya di dalam reformasi, dan kita ya praktis harus membangun negara sekarang ini, negara yang menjadi normal ya. Jadi bukan penguasa yang tampak batas, tapi semua penguasa di Indonesia ini harus bisa diawasi, dikontrol, dan bertanggung jawab, dan punya tanggung jawab. Jadi ya ini tugas yang sangat sukar untuk yang kita ya harus supaya tidak terulang lagi, khususnya pada generasi muda ini. Baiklah pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dengan Pak Sukitman dan Pak Ong Hokam. Dan kesimpulannya di sini adalah PKI sekarang ini dirasakan sudah hampir punah. Tetapi kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap waspada. Bagaimanapun juga
sesuai dengan apa yang dialami oleh Pak Sukitman tadi, ada pepatah mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Betul ya Pak ya? Baiklah, terima kasih kembali kepada Pak Sukitman dan kepada Pak Om. Pemirsa, sampai jumpa kembali bersama saya Dorce Gamalama dalam acara Dorce Show.